Assalamualaikum kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini Jevernik mau cerita masuk konten namanya Pelor. Jit Pelor Jit. Pengalaman horor. Pengalaman horor. Ini pertama kali sih pertama kalinya gue ngerasain pengalaman horor di gunung. Dan gue tuh orangnya emang yang skeptis sama hal-hal yang gitu ya. Karena gue kayak terkadang suka berpikir positif kalau hal-hal kayak gitu, kayak mungkin ini mungkin, tapi baru pertama kali gue ngerasain hal kayak gitu dan gue langsung wah, ternyata ada kayak gitu. Gue ceritain dulu ya dari pertamanya. Kita berangkat dari Bogor biasa, naik bis MBI, terus sampai di Garut dijemput sama mobil bak dari base campnya. Kita ke base camp pemancar. Nah, lokasi base campnya tuh jadi gini, si base camp kan ada ke bawah tuh, pokoknya yang udah ke Gunung Cikuray pasti tahu, di base camp tuh ke bawah ada toilet kan. Nah, di toilet itu tuh ke bawah lagi Ada bekas musola. musola dulu. Musola. Nah, di bawah musola ada bekas musola. Musola baru. Di bawahnya bekas musola. Jadi kayak gubuk gitulah. Nah, waktu itu posisinya tuh posisi base campnya ini musola, terus di sampingnya jurang, depannya nggak jurang juga, jadi sekelilingnya emang nggak ada apa-apa. Kebetulan malam itu emang pendakinya nggak ada siapa-siapa, jadi pas sebelum kejadian kita itu di sana tuh belum ada siapa-siapa, pendaki di atas juga nggak ada orang, jadi emang bener-bener kita doang di situ. Rombongan kita juga ada dua rombongan itu ya, dari Bekasi. jadi gabung sama dua Nah, awalnya gini, waktu itu lagi ngopi-ngopi abis sholat maghrib, gua musik Sekarin sholat maghrib ya. Habis sholat maghrib kita main dulu tuh. Kita ngopi-ngopi, makan kentang, biasalah masak kentang. Terus gua lihat, gua yang bikin kaget, bulan purnama. Itu emang lagi bulan purnama, bulannya kayak ini gua duluan yang sadar di situ, kata gua kok bulannya kuning kayak matahari kuning, ini, kayak sunrise. Gua kaget, kata gua, lah kok ini udah subuh baru gua, padahal gua tadi baru sholat maghrib, kata gua. Nah, akhirnya ya udah tuh, biasalah ke bawah kita ngopi-ngopi, makan kentang, biasa ngobrol sama yang lain gitu, ngobrol. Nah, posisi gua berdua nih sama si Mursid. Kita ngebelakangin jurang itu. Iya, ngebelakangin jurang. Nah, gua lagi masak lagi ngopi nih. Awalnya gua dengar suara tuh. Pertama si Mursid, gua belum ngedengar. Nah, jadi gua gimana ceritanya? Kalau suaranya gua udah agak lupa sih, udah lumayan lama juga kan. Jadi gua dengar suara dan gua ngomong, "Ih, ada suara apa tuh?" Gua ngomong ke semuanya. Kan ceritanya kita lagi ngumpul gitu, keriung. Dan terus ada nyaut pada bilang, pada berpikir positif. Mereka bilang, Mungkin itu mah pohon sama pohon, iya, ranting sama ranting itu bunyinya. Dan gue kira beda suara pohon. Dan gue juga belum nggak denger kayak gitu. Gue nggak denger, padahal gue samping dia. Nah, abis itu ada kucing gunung. Ya, kucing base camp. Gede banget itu mas. Itu dia datang. Ada dua apa ada tiga gitu? Ada dua sih. Tapi yang ke kita satu doang. Ya, terus satu lagi ada tuh yang dia ngeliatin mulu ke jurang. Nah, ini gini. Jadi dia datang minta makan tuh. Pas minta makan, setelah kejadian dia ngedenger katanya, si kucing tuh langsung ke jurang mulu, ke arah jurang. Jadi pas ke arah jurang, gua udah kayak, wah kan kucing sensitif ya, lu tahu kan? Kayak hal-hal yang gitu dia sensitif. Terus dia ke samping jurang, samping musolanya gitu. Samping musola kan kayak kosong gitu ya. Terada nih di vlog. Gua nge-vlog di situ, di tempat itu. Terus dia ke situ lari ke belakang, udah tuh nggak muncul lagi. Udahlah ya, kayak kita udah biasa aja. Nah, habis kejadian itu gua sama Mursid, nah ini dua kali gua ngedenger suara itu, ada lagi suaranya, tapi ini ketawa. Gua ngedenger ketawa. Nah itu kalau gua ngedenger suara yang tadi lagi ketawanya, tapi hihihi gitu, kayak gitu. Pak, jelas banget. Nggak dua kali doang, itu berkali-kali iya, sih. Kalau gua berusaha merasionalkan kayak, mungkin hunting atau babi nggak mungkin suaranya gitu. Karena pas gua cek pagi-pagi emang jurang pure jurang. Jadi kalau ada babi juga nggak mungkin suaranya nggak mungkin sisi tapi gitu kan. Nggak mungkin kedengeran juga, soalnya itu bau banget itu. Dan
yang memvalidasi ada 2 orang, karena biasanya kalau sendiri tuh bisa bedenyen kata orang Sunda mah. Dan pertamanya si Mursid ngedenger, gue nggak percaya dong, dan ternyata gue juga ngedenger kedua kalinya, berarti 3 kali. Ini emang bawa masalah. Terus kejadian gue sama si Mursid keulang lagi pas gue turun dari gunung. Itu kan tadi posisi malam. Nah, ini gue posisi siang bolong jam 12 ya, pas banget siang bolong. Ya panas jam 12 lewat lah. Jam 12-an. Jadi posisi gue di situ Kita itu gue berdua doang nih, jadi kita lagi turun posisinya. turun kita cepet-cepetan tuh. Kita lari tuh duaan Gue sama si Mursid kayak apa yang cepetan gue turun gitu. biar Rombongan kita nanti capeknya Ah, istirahat gitu nah, di bawah. iya. Nah gitu. rombongan kita yang Jadi sisanya kita kita tinggal di pos 3. Mereka masih di pos 3 nih istirahat. Mereka masih istirahat. Gue udah jalan duluan sama si Mursid, udah sampai pos 2. Posisi kan jauh banget tuh. Dan selama Pos 2 udah mau pos 1 nggak tuh? iya, selama perjalanan itu gue nggak nemu pendaki lain. Emang bener-bener pure kita doang berdua. Ya, Terakhir ada di pos 2 tuh pendaki. enggak pas itu mah pas ngelewatin pos 2 malah. Iya. Tapi kejadiannya sebelum pas di pos 2 yang kata gue lagi lari sama si Mursid, tek 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 tek. Terus tiba-tiba Gua ngedengerin suara gue berdua tawa. nih lagi lari, tek 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 tek, bret, diem, dua-duanya langsung diem. Gue tetep-tetepan sama Mursid, duduk tetep-tetepan kayak seret. Gue ngomong ke si Mursid, Gua dulu anjing. gue ngomong, tertawa itu apa? terus gue bilang, Baru kita ketawain. terus gue bilang Dani, suaranya mirip Dani, teman kita satu lagi tuh Itu ada. pas sore apa pas turun? Pas turun. Pas turun siang. sang bolong. Terus kata gue, suaranya jelas banget, suaranya kayak hehehe. Wah gila, itu jelas banget, sumpah jelas banget. Kayak kalau gue mencoba berpikir positif lagi, kayak rombongan gue jauh nih, rombongan jauh, mungkin pendaki yang di bawah bisa aja, tapi ini suara lembut banget. Tapi sih kayak suara orang. Lu kalau misalkan ngetik nih di WA, orang ada yang ngetik di WA hehehe, terus lu baca dalam hati, Itulah. kayak gitu suaranya, sumpah kayak deket banget di kuping, terus lembut. Kalau misalkan orang dari jauh pasti kedengeran gemaknya dari hutan. Dan Atau nggak ada orang dan gak lama pasti ada orang. Emang nah, kita selama itu gak nemu lagi orang. Nemu pas mau sampai pos 1, pas deket, pas udah keluar vegetasi, pas udah keluar hutan, kita itu baru nemu orang. dulu bentar kita situ. Iya, di situ juga pas ditanya, udah lama bang di sini? Enggak, udah dari tadi katanya. Dan ya kalau misalkan ya gue bercoba positive thinking lah ya, mungkin itu pendaki lain, tapi kok lembut banget suaranya, deket gitu bingung gue. Tuh gua Coba lu ada cerita apa tuh? Yang gua. Sih aja. Cuman tuh yang di pos 4 tuh gua mah bingungnya. Pas gua naik ke pos 4 kan gua 3-an doang tuh buat ngebangun tenda duluan di pos 6. Nah, udah gitu pan apa si Japar kan ketinggalannya pas di pos 3. Gue duluan tuh, Dandi, gua sama Dani duluan ke pos 6. Nah, gua kan ada pos 4 kan di situ. Gua berhenti dulu buat ngevlog, buat apa namanya? Footage. Nah, iya footage. Nah. Footage serius. Footage. Nah, iya footage. Nah, sorry guys. udah gitu pas si Dani kan di depan tuh ada Dani sama Dandi di depan tuh ngevlog ya. Gue masih di belakang, masih ini naro carrier di belakang. Di belakang juga ada 2 orang tuh di pos 4, ada 2 orang doang. Di situ ada rawa sama pohon. Gua ngeliat Pos 4, pos 4 pos 5. pos 4 ya, 4 yang nggak ada ayun-ayunan itu ada yang pohon gede. Oh iya, gua ngeliat tuh situ setengah badan doang ini dianya, sumpah ini gua gede parah, manusia deh kayaknya, gede, nggak tahu manusia, nggak tahu apa gitu, hitam tapinya Ngapain dia lagi ngapain? ini di pohon, nggak tahu makhluk Bawa halus, carrier dia? nggak tahu manusia, nggak tahu pendaki yang lain. Bokerin ya? Hah? Bokerin ya? Kagak, sumpah kayak gini deh. Si Dandi lihat, kadang lihat, Apa? kadang lihat. Nyata apa? Kagak, gua doang sendiri.
di pos 4 Coba Dani kalau Nih. lu usaha misalkan lu mencoba buat berpikir positif itu apa? ya kata gue menurut gue mah ini pendaki lagi Ngapain? pakai apa sih namanya, pakai baju hitam terus mindset aneh loh katanya gitu juga. Tapi bisa aja kalau misalkan dia kayak yang itu si Dandi pernah kayak ngagetin kita pas summit. Jadi Oh yang nyaru-nyaru gitu. nah, bisa aja Iya, kayak bisa gitu. jadi, Jadi bisa kayak dia nunggu di situ pura-pura nunggu temennya, Bisa jadi. dia liatin orang. Tapi dia gerak gak gitu notice gak? Dia ngetes. Gini doang lupa pas gue itu gua biasanya orang-orang mah biasanya astagfirullah gitu kan, gua mah diem aja demi Allah dah. Terus Sumpah itu mah pengalaman paling enggak baru pertama kali naik gunung. Terus Ya. nah ini yang apa? pas kebakaran tenda, Kenapa? pas gua keluar ada kutak-kutik suara delman anjing. Ya. Gak tahu deh, gak tahu orang, gak tahu. Si Dani kali itu kan si Dani kan Ya, ya nggak tahu dah pokoknya. Sumpah itu mah. Terus pas gua ini pas udah kebakaran tenda, nah itu kan bolong kan? Iya, gua ngadep kanan supaya itu- nggak takut. gue jadi gak bisa tidur itu. Sumpah. Tapi emang dia sih gue ngeliatin bolong itu mulu. Iya. Ini tapi apa ya? Kalau pengalaman horor itu kayak kalau lu sendiri yang ngalamin kemungkinan lu halu atau mungkin sugesti. sugesti Tapi gua. kalau maksud gua ada yang bisa divalidasi gitu kayak gua misalkan ngerasain. Terus gua nanya ke si Mursid, lu ngerasain juga gak sih? Ternyata dia ngerasain, itu mungkin bisa divalidasi gitu. Yang gua paurin mah ya emang ini bocah nih sombra emang agak. Gua pas turun summit dia kayak nemu jalan gitu baru, bukan jalan pendakian, jadi ada jalan keblokir Iya, gitu lah. Iya. Dia nerobos ke situ, gua kan hilang kan, dia kan beda jalur ya. Iya. Lu Oh, iya. terus gua sama si Karing panik dong, takut kenapa-napa. Gua panggil kan, cit gak balas dia, udah lama parah. Gua samperin ke tadi yang tempat dia hilang, hampir gua kaget banget sumpah itu. Gua lihat ke atas, ternyata ada jalan. Gua sumpah gua firasat gua ngeri banget dia hilang, soalnya dia ngebuka jalan sendiri. Sumpah Mungkin itu bukan itu jalur jalan. dikurai Sumpah itu jalan seru banget tuh. Eh, Lu sekali sompral emang dia mah. turun lu gak bisa ngerem masuk jurang. Sompral dia mah. Parah sih itu. Tapi pengalaman yang paling horor sih kebakaran tenda. Coba tuh jelasin tuh kebakaran tenda. Gue mikir di sana babi, ini kebakaran tenda. Kapan lagi lu kebakaran tenda di gunung anjir? Coba tuh ceritain gimana tuh kebakaran tenda dari awal. Hah? Itu paling horor sih menurut gua daripada itu hororan kebakaran tenda. Itu nyawa gua taruhannya anjir. Gua itu wah awalnya tuh dingin doang. Iya, terus kan lu tidur nih jam 9 lu mau ngobrol-ngobrol. Nah, ya kan sama gua. jam 8 sampai jam 10 Hmm, ngobrol-ngobrol di tenda lu. udah mendingan kan? Mendingan tuh ada si Araka. Balik ke tenda lu. Balik ke tenda. Jam Bang, 1. kan dulu. Bang, gua balik ya bang ya. Mati juga nih. Nggak ada. Gua tidur di situ. Iya. Yang lain masih pada rame di tenda sebelah. Gua di tenda sama si Dandi tuh. Gua tiba-tiba nggak tahu kebangun gua jam 1. Gua lihat HP, gimana 2% itu anjing. Apa? Sampai gua mana? Ih, banget lagi gua. Oh iya, pemikiran gue tuh gini, kata si Araka yang tadi jam 8 jam 9 ngopi sama gua, kalau kedinginan bakar kan jadinya nyalain kompor aja. Ya, nyalain emang kompor soalnya aja. emang gitu. Mm-mm. Gue nyalain kompor di tenda juga nggak masalah. Emang nggak masalah kalau lu nya bener mah. Dia datang ke tenda gua. Gubrak gua tidur teh. Ngapain tuh? Mau tidur sini gua. Anget soalnya. Ya udah gua tidur lagi kan, tenang gua. Jam gak lama dari itu dia nyalain kompor. Gua nggak tahu sama Mursid. Dia nggak ngebangunin kita. Bangunin aja. Ngebangunin tapi kagak kerasa. Gua nggak ngerti bangunin. Terus lah. Dia Gua nggak ngebangunin Coba, dulu, lu Cid. kenapa bisa kebakaran Ngebangunin kompor? si Karin sama si Japar doang. kompornya apa bisa kebakaran? Nggak kedengeran gasnya. Kan ini kan kompor kecil. Ini gas. Kira gua udah masuk gas ya. Taunya kayak bocor-bocor gitu, Iya, bau.
mulut gua hidung gua ge sampai nggak kecium. Kuping gua baal, tangan gua baal. Apa itu mah? Kedinginan parah. Pas nyala jeber, buset. Pas gua nyalain ini gua ambil korek, nyalain ke kompor. Cet, gel itu mah. Nyamber itu mah sumpah. Ya, Parah dia ya. bukan bangunin gue, cuma lompat-lompatan si Karin di pojok tenda udah gituan. Ya Allah, masa mati di sini gue gituan. Sumpah gue bangun ya. Gue bangun pertama kali gue mikir babi bukan, taunya api depan gue. Aluminium foil Dia terbakar. Dia keluar tenda ngeliatin dong dari luar begitu. Ya Allah, kata gue bukan ngadep dingin kata gue. Aluminium foil kebakar, sleeping bag kebakar. Udah gue tendang Tenda. Ya, orang satu Untung tendanya 2 layar. lagi tidur, bangun Tendanya kebakaran. Bangun cuman ngomong, demi Allah Fatur, tidur lagi si kampret. Untung tendanya 2 layar loh. Coba kalau 1 layar kedinginan semua dah. Lompat dari luar, sumpah itu api udah sampai atas tenda, udah sampai hampir lampu. Itu Udah kebakar itu. Udah kebakar. horor itu. Astagfirullah. Yang nyaman nih abis kebakaran dia langsung tidur, ngambil sleeping bag gua kagak tidur, kampret yang nyusahin orang. Dia nggak tidur, nggak ada sleeping bag, dia lebay banget dia. Kalau tidur tinggal tidur, nggak lebay banget orang dia. Aman apa? Kalau yang mau naik gunung ke Cikura nih, tanya-tanya dulu aja yang lebih berpengalaman supaya nggak kaget aja. Soalnya kita nggak tahu peraturan di sana Nggak sih. tahu peraturan. Jadi kenapa kita digituin ya gue nggak tahu. Biasanya kan setiap gunung punya peraturan. Nah gue nggak tahu peraturannya. Mungkin kita ada yang salah gitu. Nah, apa aja ya? Ya. Duh, gue bingung aja nih. Sama aja. Lu sih segala bikin konten horor gebat. Nah mungkin sekian aja kali ya pengalaman horor kali ini. Ya gue sih berharap nggak bakal kedepannya nggak bakal ada lagi. Soalnya udah enak tuh bah. Dan mungkin sekian aja. Hikmahnya sih harus ada hikmahnya. Kita ya jangan sombong di gunung. Konten dari pesan ini apa, Bro? Ya pokoknya kita jangan sombong lah, jangan berasa udah tahu gitu. Kita kan ngunjungin gitu. Ya kita emang hidup berdampingan, tapi setidaknya kita saling menghargai lah, tidak ganggu satu sama lain gitu. Dia ya udahlah gitu. Pokoknya jangan sompral, jangan sombong. Kita semuanya sama di mata Allah. Sekian aja kali ya. Tunggu di perjalanan Konten berikutnya. Perjalanan kita Selanjutnya dan setelahnya. Dan Hikmah. tunggu cerita selanjutnya. Langkah selagi bisa. Nikmati selagi ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.